Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 penerbit Erlangga ya, dan ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas latihan ulangan bab 3 yang bagian B ya, ada di halaman 147 ya. Sebelumnya saya udah bahas yang bagian A ya. Kali ini saya lanjutkan yang bagian B atas request dari salah satu teman kita ya. Yang request sudah subscribe belum? Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1, 5 bilangan kelipatan 13 yang terkecil adalah, nah 5 kelipatan 13 itu adalah 13. Artinya 13 kali 1, 13 kali 2, 13 kali 3, 13 kali 4, dan 13 kali 5. Jadi 13, 26, 39, 52, dan 65. Lalu nomor 2, faktor dari 210 adalah, nah kita lihat ya, faktor dari 210 itu artinya angka berapa-berapa aja yang kalau dikalikan hasilnya 210 ya. Angka yang bisa dikalikan hasilnya 210 itu 1 kali 210, 2 kali 105, 3 kali 70, 5 kali 42, 6 kali 35, 7 kali 30, 10 kali 21, dan 14 kali 15. Maka faktor dari 210 adalah, kita urutkan ini, tulis dari atas ke bawah sini, lalu naik ke sini ya, agar urutannya penulisannya berurutan ya. Jadi faktor dari 210 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, dan 210 ini ya. Lalu nomor 3, bilangan dari 1 sampai 10 yang merupakan faktor dari 98 adalah, nah faktor dari 98 yang paling kecil ya, 3 angka pertama nih 1, 2, dan 7 ya. Antara 1 dan 10 itu hanya 3 ini, 1, 2, dan 7. Lalu nomor 4, bilangan prima di antara bilangan 20 dan 30 adalah, teman-teman masih ingat bilangan prima itu apa? Yang faktornya hanya angka 1 dan dirinya sendiri ya. Jadi kalau bilangan prima di antara 20 dan 30 itu adalah 23 dan 29 ya. Artinya dia, angka ini tidak bisa dibagi dengan angka lain kecuali dibagi 1 aja dan dibagi dirinya sendiri. 23 bagi 23 1, atau 23 bagi 1 23. Nah, itu yang namanya bilangan prima. Lalu nomor 5, bentuk faktorisasi prima dari bilangan 76 adalah, oke kita lihat ya, 76 itu kita buat pohon faktornya dulu. Untuk bisa mengetahui faktorisasi prima, kita buat pohon faktornya dulu ya. 76 dibagi 2 hasilnya 38, lalu 38 dibagi 2 hasilnya 19. Karena 19 ini sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi faktorisasi primanya adalah, karena 2-nya ada 2, maka ini 2 pangkat 2 dikali 19 ya. Oke, kita lanjut nomor 6, bentuk 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7 adalah faktorisasi prima dari bilangan, nah kita lihat, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, lalu dikali 7, berarti 4 kali 9 kali 7, hasilnya adalah 252, berarti 2 pangkat 2, 3 pangkat kali 3 pangkat 2 dikali 7 itu adalah faktorisasi prima dari bilangan 252 ya. Lalu nomor 7, 2 bilangan pertama yang merupakan kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah, nah untuk tahu kelipatan persekutuan kita cari kelipatan masing-masing dulu ya. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Kelipatan 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48, 54 dan 60. Nah, kelipatan persekutuan itu yang sama. Nah, angka yang sama di sini adalah 30 dan 60 yang saya lingkarin ini, kelihatan ya. Maka kelipatan persekutuan 5 dan 6 itu adalah 30 dan 60. Oke, kita lanjut nomor 8. 3 bilangan pertama yang merupakan kelipatan persekutuan dari 20 dan 30 adalah, nah ini juga kita cari dulu kelipatan masing-masing ya. Kelipatan 20 itu ada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Sedangkan kelipatan 30 ada 30, 60, 90, 120, 150 dan 180. Nah, maka kelipatan persekutuan dari 20 dan 30 ini yang sama ya. Nih 60, 120 dan 180 ya. Lalu nomor 9, faktor persekutuan dari 72 dan 81 adalah, kita cari dulu faktor masing-masing. Faktor dari 72 artinya angka-angka yang kalau dikalikan hasilnya 72 ya. Faktor dari 72 ini lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Sedangkan faktor dari 81 itu adalah 1, 3, 9, 27 dan 81. Faktor persekutuannya yang sama, ini angka yang udah saya lingkari ya, yang sama ya. 1, 3 dan 9. Oke. Kita lanjut nomor terakhir bagian A, nomor 10. Faktor persekutuan dari 10 dan 12 yang terbesar adalah, nah kita cari dulu faktornya. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10. Nah, sedangkan faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor persekutuannya itu yang sama ya, ada 2 yaitu 1 dan 2. Tapi karena diminta yang terbesar, faktor persekutuan yang terbesar, jadi ambil yang besar aja, berarti 2 ya. Oke, kita lanjut ke bagian C. Bagaimana penjelasannya? Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nomor 1, tulislah angka satuan dari semua bilangan yang habis dibagi 5 ya. Angka satuan bilangan yang habis dibagi 5 itu artinya kalau dia dibagi 5 pasti habis, itu yang satuannya 0 dan 5 atau angka belakangnya itu 0 dan 5. Contoh 10 ya, belakangnya 0 berarti habis dibagi 5. 15 satuannya atau belakangnya 5 berarti habis dibagi 5. 20 0 ya, bisa dibagi 5, habis dibagi 5. 25 dan seterusnya itu ya. Jadi satuan dari semua bilangan yang habis dibagi 5 itu yang satuannya 0 dan 5. Nomor 2, tulislah 5 bilangan prima yang pertama. 5 bilangan prima yang pertama itu 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, untuk bilangan prima ini teman-teman perlu menghafalkan ya. Boleh dimulai dari 5 bilangan prima pertama aja, lalu bilangan prima yang kurang dari 100. Nah, itu perlu dihafalkan ya. Nomor 3, tentukan kelipatan persekutuan dari 30 dan 50 yang terkecil. Kelipatan persekutuan berarti kita cari kelipatan masing-masing dulu ya. Kelipatan 30 itu ada 30, 60, 90, 120 dan 150. Sedangkan kelipatan 50 ada 50, 100, 150, 200 dan 250. Maka kelipatan persekutuan terkecil yang sama, yang paling kecil adalah 150 ya. Lalu nomor 4, tulislah bilangan 135 dalam bentuk faktorisasi prima, lalu tentukan faktor primanya. Oke, kita buat pohon faktor dulu berarti ya. 135 itu bisa dibagi 3, hasilnya 45. 45 dibagi 3 lagi hasilnya 15. 15 bagi 3 lagi hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima, udah nggak bisa dibagi lagi. Maka faktorisasi primanya, ini angka yang dilingkarin ya. 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3 dikali 5. Ini faktorisasi primanya 3 pangkat 3 kali 5. Sedangkan faktor primanya, kalau faktor primanya berarti nggak pakai pangkat, hanya ditulis 3 dan 5. Itu bedanya ya. Kalau faktorisasi dituliskan pangkatnya, kalau faktor angkanya aja, nggak pakai pangkat ya. Lalu nomor 5 bagian C terakhir ini ya. Tentukan faktor persekutuan dari 14 dan 28 yang terbesar.
Kita lihat dulu faktor dari 14 itu 1, 2, 7, dan 14. Sedangkan faktor dari 28 itu 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Maka faktor persekutuan terbesar itu faktor persekutuan itu yang sama ya. Yang sama di sini ada banyak, ada 1, 2, 7, dan 14. Karena diminta yang terbesar aja, maka kita tulis yang paling besar yaitu 14. Oke teman-teman ya, itu pembahasan kita latihan ulangan bab 3 bagian B dan C ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.